Kembali bersama Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam DPS To The Point. Mas Arief sudah bicara baru saja. Susah menghitung pergerakan orang, tapi lebih baik menghitung berdasarkan handphone yang mereka pegang atau mobile phone-nya. Sekarang kita sudah tahu kadang-kadang jumlah orang bisa lebih kecil dari jumlah handphone, bukan? Betul. Nah, apa artinya bagi Anda pengguna mobile phone ini? Oke. Harus tahu posisi Menpar saat ini, bagaimana Menpar bisa memanage satu industri besar tanpa dia bisa melakukan revisi. Saya kasih contoh. Ya. Saya itu sebagai Menpar baru tahu jumlah pergerakan Wisman itu 1 bulan setelah kejadian. 1 bulan setelah. Jadi kalau ini bulan Oktober ya. Contohnya saya baru tahu 1 Desember. Baru tahu 1 Desember tentang pergerakan. Ya, menunggu dulu November dihitung-hitung. Oke. Saya tidak bisa melakukan koreksi terhadap apa yang saya lakukan di bulan Oktober. Misalkan saya promosi ke Australia. Betul. Efektif atau tidak promosi di Australia karena saya tidak bisa mengukur. Untuk Wisnus baru 3 bulan setelahnya. Oh, jadi Wisman 1 bulan setelahnya, Wisman Nusantara 3 bulan. 3 bulan. Contoh, Desember berakhir saya baru tahu 1 April. Bagaimana saya bisa melakukan monitoring satu program misalnya yang saya lakukan di Batam. Nggak bisa. Saya melakukan 7 hari, saya tidak bisa monitor. Tapi dengan digital, kita dengan mudah bisa monitor. Real time. Real time. Event di sana kita bisa tahu berapakah orang Singapura yang datang, berapa movement orang Jakarta yang datang dan lain sebagainya. Nah, itulah hebatnya digital. Kita secara real time bisa memonitor pergerakan orang, which is itu adalah pergerakan wisatawan. Kalau lihat begitu, bisa dimonitor cepat, real time data, itu berarti cepat juga bisa mengeksekusi atau merencanakan sesuatu, bukan? Betul. Kelemahan kita speed, Pak. Jadi pengambilan keputusan, maaf terutama pemerintah, leletnya luar biasa. Maka dengan digital saya yakini akan sangat cepat. Maka saya mengusulkanlah ke Pak Presiden, semua pemerintah harusnya didigitalisasi, terutama yang terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga pelayanan publik ya. Pelayanan publik. Semua akan transparan. Itu the more digital, the more professional. The more digital, the more professional. Nah, untuk Anda sendiri, saya dengar di sana ada war room di perang ya. M17 lagi namanya. Betul. Apa sih itu sebetulnya, Mas? War room itu adalah pusat kendali perang. Pusat kendali perang. Ini kan main senang-senang, bukan perang, bukan? Kalau pariwisata itu kan senang-senang, betul? Enggak. Perang, Pak. Bisnis itu peperangan sebenarnya. Kalau peperangan, maka kita harus membuat perencanaan yang bagus. Kata-katanya begini, kenali musuhmu, kenali dirimu, maka kamu akan memenangkan peperangan. Kenali musuhmu, kenali dirimu, maka kamu akan memenangkan peperangan. Sun Tzu. Sehingga di war room itu kita harus tahu dengan tepat pergerakan musuh-musuh kita. Jadi M itu namanya musuh tuh. Oh, M. Kalau 17-nya apa? Tahun 17 harus kita kalahkan musuh kita itu. M17 berarti musuh pada tahun 17 harus kita kalahkan. Harus kita kalahkan. Oke. Kita tahu. Jadi saya buka aja lah. Pergerak apa yang dilakukan oleh Malaysia kita tahu. Bagaimana Thailand merebut pasar China kita tahu. Semua kita masukkan di dalam war room. Kenali customermu, kenali dirimu, maka kamu akan memenangkan peperangan. Chinese tourist berapa kali liburnya? Kita baru tahu 5 kali libur. 5 kali dalam Chinese. 1 tahun. Mulai Februari, Mei, Juli, Oktober, Desember, end of year. Jadi ini kita masukkan agar dia intelijen memberikan early warning system ke kita. Itu orang China, Tiongkok akan libur, maka kita harus promosi sekian bulan sebelumnya. Jadi kita dengan tepat bisa tahu. Nah, data-data ini kita masukkan semua di dalam war room yang tadi dikatakan inilah big data, dia intelijen, bisa memberikan masukan ke kita. Jadi kalau kita kalah warnanya merah, kalau kita agak kalah warnanya kuning, kalau kita aman warnanya hijau, agar bisa memberikan alert ke kita. Lalu kita harus tahu mengapa kita kalah, di mana kita kalah, apa yang mereka lakukan.
Kita tahu semua itu di Mas Arief, kadang-kadang untuk sebagian orang itu sekedar warna. Tidak semua orang bisa. Kadang-kadang bagi banyak orang data itu ya sekedar begitu gitu. Hanya orang yang pandai bisa memanfaatkan apa tadi arti kalau merah, apa arti kalau data besar seperti ini begitu. Anda memahami betul menggunakan data ini. Ya, filosofinya who runs the information runs the game. Who runs the information runs the game. Siapa menguasai informasi dan memainkannya, dia akan memenangkan peperangan. Kalau kita tanpa informasi, kita nggak akan bisa memenangkan peperangan. Bagaimana dengan tepat saya tahu informasi musuh kita, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Dalam pariwisata, paket-paket wisata apa yang ditawarkan oleh Thailand, sehingga jumlah wisman Thailand itu 30 juta. Mengapa orang China 10 juta datang ke Thailand? Airline-nya seberapa besar? Saya kasih contoh. Airline yang datang ke Indonesia direct dari Cina itu hanya 38%. 38%. Ya. Yang datang ke Thailand itu 81%. Wah, selisih hampir 50% ya? Iya. Yang datang ke Singapura 86%, ke Malaysia 78%. Kita 30 berapa tadi? 8. Oke lah, saya bulatkan. Kita 40, mereka 80. Ketika hampir semua, jadi hampir 2/3 customer kita itu menginginkan direct flight. Ya, nah, betul. Info inilah yang harus kita ketahui. Nah, karena kita tahu info bahwa akses ke Indonesia dari originasi China lemah, saya harus datang. Saya melakukan roadshow ke semua airline, ke airport AP1, AP2, ke Menhub. Ini loh, posisi kita kalah. Akses kita kalah, padahal wisman kita itu mengharapkan direct flight. Tapi lebih penting daripada itu, kita tahu informasi itu. Kita tahu informasi. Tapi kan lawan Anda juga punya mungkin semacam M17 tadi, bukan? Pesaing kita maksudnya. Kemungkinan mereka punya, tetapi saya yakin yang kita buat itu, saya yakin yang pertama bahkan di dunia. Kalau dicek boleh, bagaimana seorang menpar menghitung pergerakan wisatawannya menggunakan pergerakan handphone atau internetnya. Oh, kalau itu saya tidak heran, karena Anda dari sana asal-usulnya. Mas, kita jeda lagi dulu. Oke. Pemirsa, kami akan segera kembali.